Oke, di video kali ini kita akan mempraktekkan pengujian ANOVA, Analysis of Variance, dengan menggunakan bantuan software SPSS. Ini kasus. Jadi, di sini saya contohkan. Di sini saya punya data tentang penurunan berat badan. Ini weight loss, ini penurunan berat badan berdasarkan 3 metode diet yang berbeda. Oke, jadi metode dietnya ini itu adalah variabel nominal. Ukurannya adalah nominal, di mana 1 itu menunjukkan metode 1, metode diet yang pertama, 2 metode diet yang kedua, dan 3 metode diet yang ketiga. Dan variabel weight loss ini adalah banyaknya berat badan yang hilang atau penurunan berat badan setelah melakukan diet. Kalau positif ini berarti berat badannya turun. Kalau negatif ini berat badannya malah naik setelah melakukan diet. Itu. Jadi seperti ini datanya. Nah, kita diminta untuk melakukan uji dengan taraf nyata 5%. Adakah perbedaan berat badan yang hilang berdasarkan 3 metode diet itu? Jika ada, metode diet mana yang mampu mengurangi berat badan yang paling banyak? Oke, nah ini yang merah ini nanti kita uji pakai ANOVA, Analysis of Variance. Ini saya sudah punya datanya di SPSS. Saya sudah ngopi. Jadi di sini ada variable, ada data view. Di sini ada totalnya 81 responden. Ada 81 responden. Di mana masing-masing metode diet itu ada 27 responden. Ini metode diet pertama itu ada 27 responden, metode diet kedua juga ada 27 responden, dan metode diet yang ketiga itu juga ada 27 responden. Contohnya di sini, responden pertama dia pakai metode diet pertama. Berat badan yang berhasil dia turunkan itu sebanyak 3,8 kg. Responden kedua itu juga dia pakai metode diet pertama. Berat badan yang berhasil diturunkan itu 6 kg. Responden ketiga itu dia juga pakai metode diet pertama, tapi dia malah meningkat berat badannya 0,7 kg. Ini data view-nya dan seterusnya gitu ya. Kemudian di variable view-nya kita lihat. Di variable view-nya ini ada diet yang mana menunjukkan metode diet, kemudian ada WL yang mana menunjukkan weight loss atau penurunan berat badan. Yang pertama dulu, diet atau metode diet, variabel ini kan ukurannya nominal, measure-nya nominal. Jadi kita pilih nominal dan kita harus memberikan nilainya, memberikan angkanya. Kita kasih tahu ke SPSS bahwa 1, 2, 3 itu masing-masing untuk apa. Ini dia, 1 itu untuk metode 1, 2 untuk metode 2, 3 untuk metode 3. Itu. Kemudian yang kedua, variabel WL atau weight loss, penurunan berat badan. Ini skalanya adalah rasio. Kalau di SPSS, skala rasio dan interval itu semuanya jadi satu di scale. Ini, sedangkan kalau ordinal itu dia ada sendiri, kalau nominal juga dia ada sendiri. Karena WL ini adalah weight loss, ini dia skalanya rasio, kita pilih yang scale. Oke, penurunan berat badan. Valuesnya nggak usah diisi karena dia memang sudah rasio. Berarti dia menunjukkan angka. Data yang ada di SPSS itu nanti menunjukkan angka. Oke, kita kembali lagi ke data view. Sekarang kita pencet toggle-nya nih. Value labels-nya ini kita pencet, kita tekan, nanti ketemu metode 1. Ini dia. Ada 27 responden. Metode 2 juga 27, metode 3 juga 27. Oke, kita masuk ke ANOVA. Yang pertama kita harus memastikan bahwa WL ini, variabel dependent-nya, weight loss ini, itu dia terdistribusi normal pada masing-masing kategorinya, pada masing-masing kelompoknya. Ngelihatnya gimana? Ngelihatnya caranya klik analyze, kemudian klik descriptive statistic, kemudian pilih explore. Oke. Kemudian sebentar saya reset dulu. Nah, di sini adalah variabel-variabelnya. Kita pertama punya variabel independennya, yaitu diet. Kita masukkan ke factor list. Dan variabel penurunan berat badan, kita masukkan ke dependent list atau variabel dependentnya.
Jadi kita akan menguji normalitas dari penurunan berat badan itu berdasarkan faktor-faktornya ini. Faktor-faktornya yaitu 3 metode diet. Kita untuk statistik kita tekan pilih yang centang yang deskriptif. Confidence intervalnya itu 95%. Karena kita diminta untuk menguji di taraf nyata 5%. Kalau kita diminta untuk uji di taraf nyata 99% atau taraf nyata 1%, itu berarti confidence intervalnya itu adalah 99%. Oke, kemudian kita klik di plots. Nah, di plots ini, normality plots-nya itu harus kita centang. Normality plots with test. Oke, kemudian sisanya dibiarkan aja. Continue, kemudian langsung klik OK. Oke, kita biarkan running dulu. Nah, ini hasilnya. Sudah ada hasilnya. Ini adalah case processing summary-nya. Di metode 1 itu ada 27 responden. Fa'ing valid juga 27 responden. Metode 2 juga 27 responden. Metode 3 juga 27 responden. Jadi semuanya valid. Semuanya ada datanya. Dan ini adalah deskriptifnya, statistik deskriptifnya. Nah, dari metode 1 itu rata-ratanya adalah 3,022. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penurunan berat badan pakai metode 1 itu adalah 3,022 kg. Kalau metode 2 itu rata-ratanya adalah 3,026 kg. Kalau metode 3 itu rata-ratanya adalah 5,149 atau 148 kg. Seperti itu. Dan di sini ada normality test. Ini yang kita cari. Normality testnya ini kan ada 2 kolom besar. Ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Ini kita pakai yang Shapiro-Wilk. Di penurunan berat badan, variabel penurunan berat badan berdasarkan metode diet. Metode 1 itu hasilnya nilai statistiknya Shapiro-Wilknya adalah 0,927 dengan degree of freedom-nya 27 dan significant level-nya itu ada di 0,06 atau 6%. Kemudian yang di metode 2 itu Shapiro-Wilk statistiknya itu 9,86. 0,986. Maksudnya 0,986, kemudian DF-nya 27 juga dan significance level-nya adalah di 0,961 atau 96,1%. Kemudian metode diet 3 itu Shapiro-Wilk statistiknya itu 0,96 dan DF-nya 27 dan significance level-nya 0,372 atau 37,2%. Nah, ini kita bisa pakai, kita mengetahui dia terdistribusi normal atau tidak, itu berdasarkan pengujian hipotesis. Kita pakai pendekatan probability atau pendekatan probabilitas itu ya. Kita lihat signya ini. Signya. Jadi ketentuannya pengujian hipotesis menggunakan pendekatan probabilitas itu adalah ketika nilai signya itu dia lebih besar dari alfa atau dari taraf nyata yang kita tentukan, itu kita gagal menolak H0. Tapi kalau nilai signya kurang dari alfa, kurang dari taraf nyata, itu berarti kita menolak H0. Di test of normality, ini H0-nya itu adalah data terdistribusi normal. Sedangkan H alternatifnya, data tidak terdistribusi normal. Oke, kita kembali lagi nih. Di signya, yang pertama, metode 1. Data penurunan berat badan di metode 1 itu signya 0,06 atau 6%. Dia kan lebih besar dari 5%, lebih besar dari taraf nyatanya. Itu berarti kita gagal menolak H0. Berarti datanya terdistribusi normal untuk penurunan badan di metode 1. Untuk penurunan berat badan di metode 2, itu juga terdistribusi normal datanya. Karena nilai signya 96,1% atau 0,961 ini lebih besar dari 5% atau 0,05 taraf nyatanya. Itu jadi kita gagal menolak H0. Berarti datanya terdistribusi normal. Begitu juga di metode 3. Nilai signya 0,372, itu kurang dari taraf nyatanya 0,05 atau 5%. Itu berarti kita gagal menolak H0, yang berarti datanya terdistribusi normal. Oke, syaratnya sudah terpenuhi, syarat nomor 3 ya, ini ya. Yaitu data pada masing-masing grup itu dia terdistribusi normal. Oke, sekarang kita kembali lagi ke
Ini data view atau variable view. Kemudian kita akan menguji Levin test dan juga ANOVA-nya. Itu sekalian jadi satu. Caranya, klik Analyze, kemudian klik Compare Means, dan yang One Way ANOVA. One Way ANOVA. Oke. Nah, di sini ada jendela One Way ANOVA. Kita pilih, kita masukkan dependent list-nya apa, faktor list-nya apa. Dependent list-nya dulu. Ini berarti variabel dependent-nya, yaitu penurunan berat badan yang skalanya rasio tadi. Oke. Kemudian faktornya, kita membedakan penurunan berat badan bisa berdasarkan metode dietnya. Yaitu faktor list-nya berarti metode diet. Oke. Kemudian kita pilih post hoc. Post hoc-nya kita pilih Tukey. Tukey, significance level-nya 0,05 sama 0,05, dibiarkan aja. Terus klik continue. Kemudian kita pilih option. Nah, di option ini kita centang deskriptif dan juga homogeneity of variance test. Dicentang, karena kita akan melihat homogenitas variance. Pakai Levin test itu tadi. Terus klik continue. Oke, lainnya biarkan default. Kemudian kita klik OK. Processing. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia keluar. One way. One way, judulnya one way. Ini adalah statistik deskriptifnya. Jadi di metode pertama itu ada 27 sampel. Rata-ratanya 3,022 kg. Kemudian simpangan bakunya atau standard deviation-nya itu 2,4162 kg. Dan seterusnya ya. Oke. Metode 3 juga seperti itu. Nah, ini totalnya. Jadi dari 81 responden itu kalau di total itu rata-ratanya adalah 3,732 kg. Jadi penurunan berat badannya dari 81 responden itu rata-ratanya 3,732 kg. Oke, itu output yang pertama, deskriptif statistik. Sekarang output yang kedua adalah Levin test-nya. Test of homogeneity of variance. Yang kita lihat itu adalah cukup yang ini. Yang base down trim mean. Yang sig-nya, nilai sig dari base down trim mean. Ini 0,660. Hipotesis nolnya itu adalah variance berasal dari populasi yang sama atau variansinya homogen. Hipotesis alternatifnya variansinya tidak homogen. Oke, yang kita carikan variansinya homogen ya. Oke, berdasarkan pendekatan probabilitas, ini berarti nilai sig-nya kurang dari alfanya. 0,66 ini sama dengan atau kurang dari 0,05. Berarti kita gagal tolak H0. Jadi variansinya homogen. Oke, syarat keempat terpenuhi. Oke, sekarang baru kita bisa ke uji ANOVA-nya. Ini ada di bawah. Uji ANOVA-nya kita bisa pakai pendekatan nilai statistik, yaitu pakai nilai F-nya, F statistiknya. Kita harus bandingkan nilai F statistiknya, yaitu 6,789 dengan nilai kritis F yang ada di tabel distribusi F. Itu dengan, kalau nilai kritis yang ada di tabel distribusi F, itu berarti DF pembilangnya sama dengan 2, karena ada 3 metode, dikurangi 1, berarti sama dengan 2. Kemudian DF penyebutnya itu ada 26 kali 3, atau 78. Nah, itu berarti nilainya, kalau Anda lihat itu 3,11. Nah, karena nilai F-nya lebih besar dari 3,11, dari F kritisnya, itu berarti kita menolak H0. Artinya ada paling enggak satu metode diet yang berbeda rata-ratanya dengan metode diet lainnya. Tuh. Kalau pakai pendekatan probabilitas juga sama, dilihat signifikannya ini. 0,002 kita bandingkan dengan taraf nyatanya, yaitu 0,05. Karena dia lebih kecil, berarti kita menolak H0. Berarti ya itu, paling nggak ada satu metode diet yang menghasilkan rata-rata penurunan berat badan yang berbeda dari metode diet lainnya.